warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan aksi nyata ini dilakukan berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang saya buat pada tugas koneksi antar materi modul 1.4. Berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya buat pada koneksi antar materi, maka latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan budaya positif di sekolah, merubah stimulus respon menuju cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dalam setiap tindakan, mengenalkan keyakinan kelas atau sekolah kepada seluruh warga kelas atau sekolah, sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh warga kelas atau sekolah, berbagi praktik baik dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga tercipta disiplin positif. Banyak guru yang belum memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Menyebarkan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Berbagi pengalaman dengan rekan guru ataupun siswa untuk menciptakan disiplin positif berdasarkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 3. Berbagi praktik baik tentang bagaimana mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. 4. Berbagi pengetahuan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Dampak bagi murid. 1. Murid dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 2. Merubah pola pikir murid, apapun tindakan yang dilakukan selalu ada sebab dan akibat. 3. Dengan adanya perubahan yang diharapkan, sekolah lebih berpihak pada murid. 4. Mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta kondusif. Tolak ukur. Hal yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah 1. Terciptanya keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 2. Guru memahami tujuan dari setiap tindakan murid, berpikir proaktif untuk membimbing murid ke arah yang lebih baik. 3. Guru menerapkan segitiga restitusi untuk mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri murid. 4. Terciptanya disiplin positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh semua warga sekolah. Lini masa tindakan. Tindakan 1. Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah tentang budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan kedua, menyebarkan pemahaman tentang pentingnya budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi pada rekan sejawat dan pada siswa. Tindakan ketiga, mendata dan memantau kelas yang telah menerapkan keyakinan kelas. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan wali kelas. Tindakan yang keempat adalah memantau dan mengevaluasi dan refleksi untuk membuat langkah yang lebih baik. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan siswa. 2. Ruangan dan LCD proyektor. 3. Motivasi dan dukungan moral. Cara mendapatkannya, saya akan melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. 1. Meminta izin kepada Wakasek Sarpras untuk meminjam peralatan yang dibutuhkan. 2. Berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum terkait kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang akan dilakukan kepada rekan sejawat dan siswa. 3. Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dapat dilihat pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman disiplin positif di lingkungan sekolah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam
kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Hari ini saya akan sedikit mendiseminasikan tentang disiplin positif di sekolah. Saya ingin menceritakan tentang perubahan paradigma. Nah, ini ada kegiatan untuk mengepalan tangan. Jadi ada A dan B, anggap aja ya, jenengan mengepalkan tangan. Kemudian ada si B itu ingin membuka kepalan tangan jenengan. Menurut jenengan apa jenengan mau membuka atau tidak kepalan tangan itu? Padahal yang jenengan bawa itu adalah hal yang sangat berharga bagi hidup jenengan. Kira-kira jenengan itu nanti membukanya apa tidak? Kalau rahasia tidak. Kalau tidak rahasia berarti bisa dibuka nih. Berarti membuka dan tidak itu yang mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Berarti kontrol diri itu berarti kan milik kita kan. Yang bisa mengontrol itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi ketika kita tidak ingin melakukan hal itu, otomatis kita tidak akan melakukannya. Benar apa tidak? Sama seperti anak-anak juga. Anak-anak itu juga sama Bapak Ibu. Kalau dia menurut dia itu itu adalah hal yang menurut dia itu sangat penting bagi dirinya, mereka juga nggak mungkin membuka kepalan tangan itu. Kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk menuruti keinginan kita selama karena mereka itu merasa itu nggak sesuai dengan mereka. Jadi di sini itu perubahan paradigma kalau memberi pengertian pada kita bahwa yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri itu ada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi misalnya ada atasan yang mengatakan, kamu harus begini. Menurut Anda kalau itu salah, walaupun atasan yang memerintah, apa kira-kira akan dilakukan? Mungkin dalam tanda kutip karena takut, akhirnya tetap dilakukan. Tapi kan selama kita jenengan itu akan merasa bahagia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan jenengan bahwa itu salah. Jenengan tahu itu salah. Kemudian apakah jenengan itu akhirnya melakukan hal itu dengan perasaan senang? Tidak, perasaan kita mesti agak tertekan. Padahal kita itu nggak mau seperti itu. Itu salah, tapi saya harus melakukannya karena apa? Perintah dari atasan. Berarti ada doktrin dari atasan, padahal kita nggak menginginkan hal itu. Berarti yang megang kontrol diri Anda saat itu bukan Anda, tapi atasan. Kalau jenengan berkeyakinan bahwa itu salah, kenapa kita nggak menggenggamnya dengan erat kalau keyakinan kita bahwa itu salah? Dan kita memberi pengertian pada atasan tersebut bahwa hal itu tidak harus kita lakukan. Mungkin kita melakukan dengan cara yang berbeda. Katanya banyak jalan menuju Roma, ya apa tidak? Untuk mencapai satu tujuan tidak dengan satu jalan saja, tapi bisa melalui berbagai jalan. Selama jalan itu tidak mengkhianati hati nurani kita sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, di sini paradigma perubahan teori kontrol atau teori pilihan, ada ilusi kontrol di sini. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya juga sering melakukan hal ini. Saya berpikir kalau anak-anak saya kritik dengan harapan mereka untuk termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi kadang itu malah membuat mereka itu down. Kita nggak membuat mereka itu lebih baik lagi, tapi malah membuat mereka itu down. Tidak merasa, gurunya kayak gitu, nggak dikasih semangat, dia akhirnya malah melempem. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, berarti yang dipaksa siapa? Anak-anak. Kita orang dewasa, kalau di lingkungan sekolah berarti yang kita paksa siapa? Berarti murid kita. Ilusi ini adalah ilusi tentang teori kontrol atau teori pilihan. Kalau kita menyadari bahwa kontrol terhadap diri kita itu adalah milik kita sendiri dan pilihan itu tergantung dari pilihan kita, berarti kita bisa memilih sesuai dengan keyakinan yang kita miliki, keyakinan, nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, Bapak Ibu tahu yang dimaksud dengan stimulus respon?
stimulus itu kita memberi semacam rangsangan, kemudian anak-anak merespon. Contohnya, Cah, hari ini itu kita akan buat projectnya yang paling bagus. Anggap aja itu nanti dapat nilai 85 plus hadiah. Itu stimulus dari kita. Stimulusnya positif di situ. Karena apa? Kita memberi nilai lebih dan ada iming-iming hadiah. Itu berarti stimulusnya bagus. Direspon anak-anak dengan positif juga. Karena dia berharap mendapatkan hadiah, dapat nilai tinggi, akhirnya dia melakukan apa yang kita harapkan. Itu stimulus dan respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi intinya, semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Memiliki alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain, stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya karena ada stimulus untuk mendapatkan nilai dan hadiah. Itu kan berarti kita mengontrol anak-anak. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi walaupun tidak ada stimulus, tidak ada hadiah, tidak ada iming-iming nilai bagus, selama dia memang memiliki nilai kebajikan bahwa itu harus dilakukan, dia memilihnya ya sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk anak-anak gagal, kita mesti memaksa. Kalau kamu nggak nanti tak hukum loh. Kenapa tugasmu nggak mau kerjakan? Bisa tak laporkan loh ke wali kelasmu, tak laporkan ke BK. Ini sudah memaksa namanya. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan anak-anak, kemudian membuat mereka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu kesalahan yang mereka lakukan, dan memberi mereka pilihan bagaimana mereka itu bisa agar mereka itu bisa intinya mereka bisa menyadari bahwa itu salah, dan mereka dituntun oleh kita, dibimbing agar mencari satu solusi. Mereka kalau kita bimbing, hari ini kamu melakukan kesalahan seperti ini, menurut kamu apa sih yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi kita itu membimbing mereka untuk menyadari kesalahan tersebut, kemudian mencarikan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan itu. Di sini stimulus respon berpikir menang kalah. Jadi ada yang dikalahkan di sini. Kalau teori kontrol berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Kalau ada stimulusnya bagus, yang dapat nilai kan nggak mungkin. Kalau semua anak, misalnya kita, nanti kamu dapat hadiah ini sama ini. Satu kelas mungkin ada beberapa anak yang mungkin itu nggak melakukan seperti yang kita inginkan. Akhirnya kan dia kalah. Saat dia kalah dan tidak sesuai yang kita inginkan, yang menang itu ya merasa bahagia, tapi yang kalah ya dia semakin tertekan. Kalau di situ tidak, karena itu merupakan pilihan dia, jadi dia sudah sudah mengerti konsekuensinya. Kalau saya nggak memilih itu, berarti seperti ini yang saya rasakan, seperti ini yang saya terima, seperti itu. Kalau saya nggak berharap dapat nilai berarti dia nggak usah belajar, nggak usah ikut kegiatan ini, karena apa, itu sudah pilihan dia. Itu kan dari kontrol dia sendiri. Bagaimana caranya agar guru itu bisa membentuk suatu memotivasi mereka itu biar memiliki kesadaran diri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai kebajikan itu. Disiplin positif. Ini dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Inilah yang saya maksud tadi. Jadi agar anak-anak itu memiliki satu keinginan, saya itu ingin seperti ini, sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mereka itu memiliki nilai-nilai yang mereka hargai, saya yakin itu. Dia berpikir saya ingin menjadi anak yang berbakti.
walaupun anak nakal itu loh Bu, ternyata kamu cita-cita aku kalau besok saya mau kerja Bu, pengen menaikkan gaji orang tua saya, itu kan cita-cita mulia kan. Mereka memiliki, itu kan nilai-nilai mereka sebagai wujud berbakti pada orang tua, walaupun di sekolah kenyataannya seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah teori motivasi. Yang pertama adalah yaitu dua teori motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang kita dapatkan dari pihak luar. Contohnya di sini adalah karena anak-anak takut untuk mendapatkan hukuman. Misalnya ketika mereka telat masuk sekolah, maka dia masuk sekolah tepat waktu karena apa? Mereka tidak ingin dihukum. Jadi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya seperti ini. Anak-anak ulangan hari ini yang bisa mendapatkan nilai 85 akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari kita. Yaitu kita ingin mereka belajar menguasai materi tersebut dan mengikuti ulangan harian, mendapatkan hasil 85 dengan imbalan kita memberikan hadiah. Itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Jadi bukan motivasi dalam diri anak sendiri, bukan motivasi yang timbul karena kesadaran diri anak itu untuk melakukan hal itu. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Hal ini didasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Dan hal ini bisa kita buat pada keyakinan kelas. Bisa kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan menghargai diri sendiri? Contoh, anak-anak tidak ingin masuk sekolah telat bukan karena menghindari hukuman. Tapi mereka merasa, kalau saya telat, saya malu kalau dilihat teman-teman. Itu adalah kesadaran yang muncul dalam diri mereka sendiri untuk masuk tidak terlambat ke sekolah, tepat waktu. Karena apa? Mereka menghargai dirinya sendiri agar tidak melanggar dari nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka memiliki keyakinan bahwa masuk sekolah adalah harus tepat waktu. Maka karena kesadaran itu, mereka akhirnya masuk sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Kemudian ada yang namanya model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disinilah posisi kita sebagai seorang guru, yaitu memiliki 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Dan hal ini bisa kita lakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal ini didasarkan dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Kita lanjutkan mulai dari apa yang dimaksud dengan makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang kita itu anak-anak mungkin menganggap disiplin di sini tuh konotasinya malah cenderung ke hal yang dipaksa. Dia dipaksa untuk patuh, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang apabila tidak dilakukan maka dia akan mendapatkan sebuah hukuman. Jadi di sini cenderungnya disiplin itu hal yang dilakukan karena dengan rasa ketidaknyamanan itu tadi. Jadi bukan karena Jadi bukan karena dia itu menghargai atau meyakini hal tersebut. Nilai-nilai kebajikan universal sekarang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal.
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gaussen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang profil pelajar Pancasila, karena saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan di dalam kurikulum merdeka terdapat proyek profil pelajar Pancasila. Yang di sini berisi nilai-nilai kebajikan, diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi dengan adanya profil pelajar Pancasila, kita mengharapkan anak-anak itu memiliki sebuah kesadaran dalam diri mereka sendiri bahwa mereka itu meyakini nilai-nilai kebenaran tersebut, nilai-nilai kebajikan tersebut. Saya yakin anak-anak tidak ada yang memiliki keyakinan sesuatu hal yang berisi tentang hal-hal yang negatif. Saya yakin mereka memiliki hal-hal positif, keinginan positif yang mungkin saat ini belum terlihat atau mungkin belum mereka sadari. Jadi dengan profil pelajar Pancasila, kita berharap mereka itu bisa menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap mandiri. Mandiri dalam hal di sini adalah mereka bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri, tidak tergantung teman-temannya, kemudian memiliki bernalar kritis. Mereka bisa berpikir secara kritis tentang satu masalah ataupun materi yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa memunculkan ide-ide baru mungkin, sehingga menumbuhkan kreativitas dari mereka. Kemudian berkebinekaan global, anak-anak sekarang saya yakin mereka memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap teman-teman sekelasnya. Saya lihat mereka tidak pernah membeda-bedakan temannya, walaupun mungkin ada beberapa anak yang mungkin ya dalam tanda kutip mungkin mereka itu masih senang berkelompok dengan teman-temannya. Jadi seakan-akan itu ada sebuah geng di kelas itu. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin nggak diterima di kelompoknya, mungkin ada 1-2 yang seperti itu. Kemudian bergotong royong bisa kita lihat dari kegiatan sehari-hari anak-anak didik kita, ketika di kelas berdiskusi, kemudian ketika mereka melakukan piket kelas misalnya, membersihkan kelas, bergotong royong, membuat taman seperti yang kita lakukan kemarin itu. Saya rasa mereka memiliki sifat seperti itu, dan itu merupakan gotong royong itu merupakan apa ya istilahnya? Itu adalah karakter kita di Indonesia. Masyarakatnya apapun kegiatannya mereka sering bergotong royong, saling membantu, saling meringankan beban orang lain. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia itu mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Agar bibit itu berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu bibit tersebut. Kalau Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, kira-kira yang menjadi petani di situ siapa? Kita bukan? Kita sebagai guru diharapkan menjadi seorang petani yang mampu mengelola bibit tersebut. Tidak hanya mengelola, mungkin kita harus bisa membimbing, mengarahkan agar mereka berjalan sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, sehingga mereka menjadi bibit unggul,
mereka menjadi generasi, tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang memiliki integritas. Dan saya yakin anak-anak memiliki, walaupun terlihat mereka itu seenak sendiri, mereka itu memiliki bakat yang tidak kita ketahui, Bapak Ibu. Mereka itu mungkin belum bisa menemukan kemampuan apa yang mereka miliki. Jadi masih butuh dorongan dari kita agar mereka itu bisa menumbuhkan, mengetahui kemampuan terpendam mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan diri. Jadi di sini ibaratnya apabila ada bibit unggul dan bibit yang tidak unggul, dan di tangan oleh seorang guru yang benar-benar telaten, ulet dan paham tentang karakter siswa, saya yakin entah itu bibit unggul ataupun tidak, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Jadi di sini dijelaskan kembali dari orang tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin teman-teman semua juga sependapat dengan Ki Hajar Dewantara yang memiliki pemahaman tersebut. Jadi, dengan kita bisa memahami perilaku siswa, diharapkan kita itu bisa mengarahkan dan membimbing mereka agar tidak salah jalan, agar tidak salah arah. Dan di sini terdapat teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, mereka itu akan melakukan apa yang ditentukan oleh sekolah. Jadi yang sekarang kita sebut dengan nama tata tertib sekolah. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila mereka tidak melakukannya? Apabila mereka tidak melakukannya, saya yakin mereka akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah karena telah melakukan perbuatan atau melanggar peraturan tersebut. Ini termasuk motivasi eksternal yang bersifat negatif. Kemudian motivasi eksternal yang positif seperti yang saya singgung di awal tadi, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan hal tersebut karena apa? Termotivasi oleh penghargaan atau imbalan yang akan mereka dapatkan. Penghargaan atau imbalan yang kita iming-imingi. Kemudian hal ini mungkin kita berpikir bahwa imbalan atau penghargaan itu bisa memotivasi seseorang. Saya yakin memang iya. Hal itu bisa memotivasi seseorang untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Namun hal itu apabila tidak ada imbalan atau penghargaan, kira-kira orang tersebut apakah masih termotivasi untuk mengembangkan diri? Tidak, bukan? Jadi mereka melakukan sesuatu karena apa? Karena ingin mendapatkan imbalan tersebut. Kemudian yang nomor 3 adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini dia akan berpikir, kalau saya melaksanakan atau mengikuti peraturan sekolah itu, saya akan jadi orang seperti apa? Ketika peraturan sekolah itu dibuat dengan tujuan positif, saya yakin mungkin untuk menumbuhkan rasa disiplin, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mereka akan berpikir, oh kalau saya melakukan hal itu berarti saya sudah mendisiplinkan diri saya sendiri, bahwa saya akan menjadi orang yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Disinilah mereka itu akan muncul kesadaran dalam diri mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut, mengikuti peraturan sekolah tersebut. Sehingga karena ada munculnya motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri, maka muncullah disiplin positif di sekolah tersebut.
Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa merdeka itu tidak semata-mata merdeka bebas lepas tanpa batasan. Jadi mereka merdeka tapi juga harus bisa memerintah diri mereka sendiri untuk melakukan hal itu, melakukan perbuatan sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi hal ini bisa kita dapatkan apabila mereka muncul kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan hal itu. Selama mereka tidak memiliki kesadaran diri untuk melakukan hal itu, saya yakin tidak mungkin anak-anak itu paham bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Mereka tidak mungkin bisa memerintahkan diri mereka sendiri untuk melakukan perbuatan sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Di sini dihukum oleh penghargaan. Kesannya, masa sih penghargaan itu menghukum? Benar sekali. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Ini menurut Al-Fiqh tahun 1993. Terdapat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Contoh ya, kalau anak-anak itu misalnya hari ini yang bisa berbaris rapi akan Ibu beri bintang 5 misalnya. Jadi anak-anak ketika melakukan hal itu, karena apa? Mereka ingin mendapatkan bintang. Hari ini kalau kalian masuk tepat waktu nanti Ibu beri permen misalnya. Jadi ketika suatu hari misalnya kita lupa nggak bawa permen, masuk ke dalam kelas, kira-kira anak-anak seperti apa? Anak-anak itu akan meminta, Bu, mana permennya, Bu? Yang dijanjikan bintang, makan bertanya, Bu, mana bintangnya, Bu? Padahal saat itu kita lupa tidak membawa bintang, tanda bintang ataupun membawa permen. Kira-kira anak-anak akan merasa kecewa, bukan? Dan hal itu karena apa? Adanya ketergantungan itu tadi. Penghargaan atau imbalan itu jangka pendek, pengaruhnya itu jangka pendek. Jangka panjangnya tidak ada. Karena selama kita menggunakan teori pemberian imbalan dan penghargaan, anak-anak akan tergantung dengan hal itu. Jangka panjangnya jelas tidak dapat kita dapatkan di sini. Kemudian penghargaan menghukum. Mengapa bisa penghargaan itu menghukum? Dia menghukum karena apa? Ketika misalnya dalam satu kelas kita memberi penghargaan kepada anak-anak yang nilainya tinggi, akan saya beri hadiah. Untuk ranking 1, ranking 2, ranking 3 saya akan berikan hadiah. Bagi mereka yang ranking 1 sampai ranking 3 itu adalah penghargaan. Namun penghargaan itu bisa menghukum teman-temannya yang tidak mendapatkan hadiah tersebut. Anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah itu akan merasa seperti muncul rasa iri, muncul rasa kok saya nggak dapat ya, gurunya pilih kasih. Maka mereka akan memiliki pemahaman seperti itu. Dan itu bagi mereka yang tidak dapat hadiah, itu seperti hukuman bagi mereka. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan dianggap mengurangi ketepatan karena apa? Ketika tanpa ada penghargaan atau imbalan, mereka cenderung tidak lagi berlaku sesuai yang kita inginkan. Tidak lagi berlaku tertib karena apa? Tidak ada imbalan itu tadi. Jadi ini mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak tepat untuk kita berikan hanya karena ingin hasil yang dalam jangka pendek saja. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ini contohnya seperti yang saya terangkan tadi. Anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan atau misalnya pujian sajalah, kita nggak memberikan imbalan apa-apa. Oh, kamu bagus sekali, hari ini bisa
maju menyelesaikan soal di depan. Teman-temannya yang lain itu yang merasa aku ya bisa, tapi kok saya nggak dipuji ya. Nah, itu bisa merusak hubungan antar siswa kita. Yang kita lupa nggak puji itu akan merasa, gurunya seperti itu. Akhirnya mereka timbul rasa benci kepada anak yang sering kita puji tersebut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini bisa kita lihat, mengapa penghargaan menurunkan kualitas? Karena ketika tidak ada penghargaan, kita tidak mau melakukan apapun. Jadi menurunkan kualitas, bukan? Penghargaan mematikan kreativitas. Karena tidak ada penghargaan, seorang guru misalnya, karena biasanya dia, nanti kalau bapak ibu guru ikut lomba dan menang nanti dapat uang hadiah dari sekolah misalnya. Maka ketika tidak ada uang atau hadiah itu, mereka nggak mau lagi berpikir untuk kreatif, untuk mengembangkan dirinya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena tidak mau meningkatkan diri, meningkatkan kompetensinya atau meningkatkan kemampuannya selama tidak ada imbalan atau penghargaan itu, maka itu mengurangi motivasi intrinsik dalam diri guru. Bisa kita bayangkan, seorang guru yang memang biasanya termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa mendapatkan, pengen dapat pujian ataupun imbalan, tiba-tiba karena terbiasa di sekolah itu memberi imbalan, suatu ketika dia mengembangkan diri dan berhasil, kemudian tidak dapat imbalan apapun, tidak dapat penghargaan apapun, maka itu akan membuat mereka motivasi yang sebenarnya harusnya tumbuh itu akhirnya berkurang atau bisa mengurangi motivasi tersebut. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Pemberian pengakuan secara khusus itu bisa kita lakukan, kalau saya bisa, menurut pemahaman saya, secara khusus itu mungkin karena dia melakukan sesuatu yang istilahnya tidak semua orang bisa melakukannya. Kita bisa memberi pengakuan mereka secara khusus, mungkin berupa sertifikat penghargaan. Secara pribadi mungkin bisa kita memberikan penghargaan itu tidak di depan orang banyak, tapi bisa kita bertemu dengan mereka atau anak didik kita itu secara pribadi. Hanya beberapa orang mungkin, jadi nggak semua anak di kelasnya itu tahu. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid. Jadi ketika kita memberi pengakuan kepada salah satu anak didik kita di kelas, maka kita itu harus memberikan penghargaan itu, apresiasi itu kepada semua murid, dan harus bisa kita lakukan secara bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten. Jadi kalau hari ini kita memuji dia, kemudian memberi apresiasi atas kerja keras mereka, kemudian suatu ketika kita tidak memberi apresiasi, berarti kita nggak konsisten di situ. Suatu ketika anak-anak akan berpikir, hari ini kok saya nggak dapat, nggak diapresiasi ya kegiatan apa yang telah kita lakukan. Mungkin mereka akan berpikir seperti itu. Dan fokus pada proses. Jadi tidak hanya fokus pada hasil, tapi kita juga harus fokus pada proses. Bagaimana mereka bisa mengembangkan diri dan memperbaiki dirinya, bagaimana proses yang mereka lalui. Jadi tidak dalam bentuk instan. Hasil yang diperoleh, kita tahu prosesnya seperti apa. Jadi nggak terus kita tahu ujuk-ujuk sudah ada hasilnya tanpa kita tahu prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh misalnya, kemarin saya perhatikan kamu sudah mulai lebih baik lagi. Kata-kata pembukanya bisa seperti itu. Nilai kebajikannya itu karena rasa empati yang besar. Mungkin situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kata-kata yang bisa kita gunakan lagi adalah saya menghargai,
semua yang telah kalian lakukan. Saya menghargai jerih payah kalian, kerja keras kalian. Terima kasih untuk semua hal yang telah kamu lakukan. Ini biasanya nilai kebajikannya karena mereka telah melakukan tanggung jawabnya. Seperti itu, dan situasinya bisa kita lihat di situ. Pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, berarti anak-anak ketika memungut kertas-kertas ataupun melakukan sesuatu di kelasnya, mungkin karena teman-temannya membuang sampah sembarangan, dan ada salah satu anak yang sadar tentang kebersihan kelas, kemudian mereka mengambil sampah-sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Jadi kita bisa memberikan apresiasi dengan menggunakan kalimat terima kasih sudah membersihkan kelas. Karena itu mereka berarti sudah memiliki rasa tanggung jawab. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh ya Bapak Ibu, seperti tadi yang di awal. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi dan bukan hukuman. Kalau dia dihukum misalnya, kalau ini misalnya dia mencoret-coret tugas temannya ini dihukum, dia mungkin disuruh lari lapangan. Kalau ketika dia disuruh lari lapangan, mengelilingi lapangan, itu dia akan merasakan sakit hati. Karena apa? Dia merasakan sakit secara fisik maupun dan hatinya. Mereka mungkin akan berpikir, gitu aja kok saya disuruh lari keliling itu kan dilihat. Karena apa? Dia merasa sakit hati itu karena apa? Ketika lari lapangan dan dilihat oleh teman-teman yang lain, dia itu merasa malu dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau hanya mengganti kertas ulangan, itu mereka mungkin hanya merasa tidak nyaman ketika kita tegur untuk mengganti kertas tersebut. Namun dalam jangka waktu pendek, setelah itu mereka tidak akan merasakan rasa sakit hati lagi. Seperti itu. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah sebuah paksaan, jadi harus wajib dilakukan. Kalau enggak berarti kamu ditambahi lagi hukumannya. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus, adanya stimulus dari kita dan anak menanggapi. Misalnya, dia menumpahkan air di meja. Guru sebagai guru kita bisa memberikan stimulus. Bagaimana kalau mejanya basah? Bagaimana seharusnya? Oh iya Bu, saya akan bersihkan. Mereka akan menanggapi seperti itu. Bukan kita menghukum, kamu itu sudah menumpahkan air seperti ini. Terus akhirnya kalau disuruh push up dan lain-lain, itu mereka akan nggak memberikan tanggapan, tapi dia dipaksa untuk push up. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dengan menumpahkan air itu tadi. Itu bedanya dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang lain adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika dia merasa dipermalukan, dia cenderung lebih membenci dirinya sendiri. Dan itu tidak akan memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika dia melakukan kesalahan, kita menanggapinya dengan tidak dengan marah-marah, tidak memberi hukuman, tapi memberikan stimulus agar mereka itu memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka cenderung itu pengen menyembunyikan kesalahan itu. Karena apa? Dia tidak ingin dihukum. Kalau konsekuensi, mereka itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Oh, berarti kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, berarti saya harus melakukan hal seperti ini untuk mengatasi masalah tersebut. Mengganti perbuatan yang telah dia lakukan. Jadi kesalahannya apa, dan dia akan melakukan perbuatan itu untuk apa ya intinya? Mereka itu biar melakukan sesuatu itu sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.
Kalau dia mencoret-coret buku, berarti dia harus mengganti buku tersebut. Itu adalah konsekuensi. Hukuman itu menyebabkan konsep diri yang buruk. Dan konsekuensi itu menumbuhkan konsep diri yang baik. Ketika anak-anak dihukum, dia cenderung menyakiti dirinya sendiri, lebih membenci dirinya sendiri dan membenci oleh guru yang suka menghukum mereka. Kalau konsekuensi itu akan menumbuhkan, oh berarti kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, berarti saya harus melakukan begini. Berarti besok saya nggak boleh seperti itu lagi. Seperti itu. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan dan anak belajar mematuhi peraturan seperti yang saya bilang tadi. Anak cenderung menutupi kesalahannya, tapi kalau konsekuensi mereka cenderung ingin mematuhi peraturan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Hukuman membuat mereka merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi ketika kita menghukum anak secara fisik, entah itu push up, sit up, lari, menulis di buku sebanyak 100 kali, itu mereka itu marah dalam diri mereka sendiri. Nggak terima kalau dia itu mendapatkan hukuman seperti itu. Dan mereka juga merasa bersalah. Namun juga merasa dipermalukan dan juga merasa nggak kita hargai. Dan itu bisa menimbulkan hal yang negatif dalam diri mereka. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi seorang seperti apa mereka itu dengan tujuan mulia tentunya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi segitiga restitusi itu bisa kita terapkan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada anak didik kita, agar mereka menyadari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya dalam artian bukan kelompok anak-anak yang sering berbuat salah, tapi kelompok anak-anak teman-temannya semua dalam satu kelas. Maksudnya di sini. Untuk segitiga restitusi, ada. Sekarang kita akan saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi saat ini kalau seharusnya tiap anak itu, tiap kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi wali kelas harusnya tiap awal semester itu bertemu dengan anak-anaknya, kemudian membuat keyakinan kelas yang mereka sepakati, kemudian agar mereka itu, tujuannya itu agar mereka itu bisa mentaati keyakinan kelas itu dan mereka akan memiliki kesadaran diri untuk melakukannya. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini untuk keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Itu untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini karena menghargai diri sendiri. Di sini mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh ya,
Kenapa kok ini dianggap untuk keamanan? Karena apa? Ketika kita menyadari bahwa helm itu penting untuk keamanan ketika kita mengendarai motor, tanpa dipaksa pun, tanpa kita harus berpikir, oh di sana nanti ada Pak Polisi berarti pakai helm. Seperti itu, kita akan memakainya. Secara tidak langsung itu kita sudah menyadari, memiliki kesadaran diri untuk melakukannya, memakai helm ketika menggunakan menaiki motor. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain ketika masa COVID kemarin. Itu karena untuk kesehatan. Mereka tanpa dipaksa pun akan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini dilakukan karena kita akan menghargai diri sendiri. Karena kita akan malu ketika kita datang terlambat, sedangkan yang lain sudah datang tepat waktu. Nah, budaya positif di sekolah itu nanti berakar mulai dari peraturan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas, dari lingkungan positif di lingkungan sekolah yang kita ciptakan, dan kemudian akan memunculkan yang namanya budaya positif di sekolah. Contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen dari dirinya sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain serta bersabar. Gunakan masker, ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan. Ini adalah bentuk peraturan dan ini bentuk keyakinan kelasnya. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya berkaitan dengan mengembalikan buku di tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu itu merupakan tanggung jawab juga. Tidak mengganggu orang lain. Sebagai contoh, anak-anak misalnya telat masuk kelas, itu dia sudah melanggar keyakinan kelas yang berupa menghormati orang lain. Karena ketika dia masuk terlambat, fokus dari anak-anak yang kita sedang belajar akan terganggu karena dia hadir telat di sekelas. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, serta kebebasan. Di sini akan saya perlihatkan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, serta kekuasaan. Di sini contohnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam komponen psikologisnya, di sini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Jadi ketika anak-anak, misalnya di sini ada kasus, yaitu Doni ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Nah, saat ini ada kasus Doni itu, Bu Ambar itu melihat Doni diam sendirian di kelas, tidak istirahat, tidak makan. Bu Ambar bertanya, Doni mengatakan bahwa dia lapar, tapi orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi saat itu kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar tapi nggak bawa uang saku, tidak bawa bekal makanan. Saat itu kebutuhan Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini
Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini adalah mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Contoh, misalnya ya, sebagai contoh, di kelas ada beberapa anak mungkin yang merasa diabaikan oleh temannya sendiri. Ada beberapa anak mungkin yang tidak mau bergaul dengan salah satu anak. Sebagai contoh aja, kemarin ketika saya mengantarkan anak PSG, itu ada beberapa anak itu, aku nggak mau kalau sama dia, aku pengennya sama itu. Ketika anak yang merasa ditolak itu tadi, apa yang mereka rasakan? Kebutuhan apa yang mereka inginkan di sana? Kebutuhan untuk diterima. Sebagai contoh aja lah, ketika ke pembelajaran saya, ketika itu saya menginginkan anak-anak itu membuat kelompok misalnya. Saya ingin mereka berkelompok, berdiskusi, tapi ada salah satu anak itu tidak ingin kalau kelompoknya itu barengan sama anak itu. Dan si A itu tadi misalnya yang ditolak itu, bagaimana perasaannya? Mereka tentu akan merasa sedih, merasa dikucilkan, merasa tidak diterima. Dan saat itu dia merasa kebutuhannya itu untuk diterima itu tidak dia dapatkan di sekolah. Kemudian penguasaan. Ini adalah kebutuhan untuk atas pengakuan dan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Anak-anak otomatis ya, ketika dia mencapai sesuatu dan kita sebagai guru tidak memberikan penghargaan atas jerih payah mereka, maka saat itu mereka merasa, kok saya hasil kerja keras saya kok nggak dihargai ya, saya sudah melakukan seperti ini tapi sepertinya nggak dianggap. Dia membutuhkan untuk diakui atas kemampuan atau prestasi yang telah dia lakukan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan akan pilihan. Sebagai contoh di sini, dari kasus yang di atas tadi, Doni yang nggak dibawakan bekal makanan dari ibunya dengan alasan karena dia merasa bosan dengan masakan ibunya yang sama itu aja. Saat itu Doni membutuhkan kebebasan untuk merasakan, mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Contoh yang lain, misal di sini kebebasan, misal ketika kita mengajar anak-anak di kelas, kemudian terdapat beberapa anak mungkin yang tidak paham dengan metode yang kita lakukan. Mereka berhak untuk berkata kepada kita untuk diajar sesuai dengan metode yang dia inginkan, di mana mereka lebih paham tentang hal itu. Itu ada kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk meminta diperlakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu bentuk dari kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati wajah ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Sebagai guru kita harusnya paham, oh berarti kalau mengajar tuh nggak harus monoton, lurus-lurus aja tuh nggak. Kita buat mereka itu enjoy dengan kegiatan pembelajaran kita. Mungkin bisa diselingi dengan games, mungkin bisa diselingi dengan permainan yang membuat mereka itu
merasa enjoy, asik, merasa senang mengikuti pembelajaran tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan? Bu Latifah, yang keras ya Bu ya suaranya. Oh ya. Berarti prinsip kita selama ini di dalam saya mengajar ini loh Bu, berarti harus diperbaiki. Berarti kita harus menerapkan teori kontrol atau pilihan yang harus kita terapkan. Sementara sekarang itu kan kita seringnya itu memang iming-imingi dengan nilai. Berarti itu teori yang harus ditinggalkan, tidak perlu diterapkan lagi. Karena kita kadang dulu itu kan harus ada namanya reward. Dulu kan kita pernah kenal kalau sesuatu, memberikan sesuatu, ada suatu penghargaan. Berarti itu kan bertentangan dengan yang di, misalnya anak melakukan ini, nanti kamu bisa berprestasi. Kalau yang nilainya bagus-bagus terus, nanti akan saya berikan hadiah dari saya pribadi. Misal, ini kan misal. Itu bagaimana kaitannya dengan teori itu? Dulu kan harus ada reward dan hukuman itu loh. Iya. Yang dulu itu kan kita pernah mendapatkan itu. Iya, teori apa namanya? Pokoknya ada penghargaan dan ada hukuman. Iya. Begini Bu Latifah nih. Kalau dilihat dari ininya, dari contoh-contoh di sini, memang harusnya stimulus respon tuh sudah kita tinggalkan. Contohnya aja ya Bapak Ibu. Contohnya di guru SD aja Kak, guru SD aja. Anak-anak hari ini silakan berbaris rapi. Nanti Ibu kasih bintang 5. Anak-anak kan baris rapi. Setiap guru itu masuk, dia selalu berbaris rapi karena apa? Mengharapkan bintang 5. Suatu hari si ibu guru tadi tidak masuk. Akhirnya yang penggantinya nggak bawa bintang. Akhirnya anak-anak disuruh berjejer tuh bertanya, mana bintangnya Bu? Wah hari ini Bu nggak bawa bintang. Akhirnya mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan ketika ada guru si A tadi. Berarti anak-anak melakukan itu karena apa? Iming-imingnya bintang. Berarti ketaatan mereka, kedisiplinan mereka itu dalam jangka waktu pendek saja, nggak untuk jangka panjang. Seperti itu. Contoh lagi, seperti misalnya gini, ada guru yang mengajar suka bawa permen. Ayo anak-anak yang bertanya, nanti Ibu kasih permen. Banyak anak-anak bertanya kenapa? Ada iming-iming permen. Suatu hari ibu guru tadi tuh lupa nggak bawa permen. Anak-anak silakan bertanya, mana permennya Bu? Aduh ibu guru lupa nggak bawa. Mereka akhirnya nggak ada yang bertanya. Itu karena apa? Ada stimulus itu tadi. Ada hadiah itu tadi yang jadi iming-iming. Kemudian kalau teori kontrol, pilihan, berarti mereka sudah memiliki kesadaran diri Bu Latifah. Oh kalau mau masuk kelas berarti memang harus berjajar rapi dulu, disiapkan. Kita nggak perlu berharapkan mendapatkan bintang. Karena apa? Kita sudah tahu kalau itu nilai kebajikan yang ada harus bersikap disiplin. Disiplin berarti sudah menjadi kesadaran dia. Ada yang namanya ini Bu, penghargaan sebagai wujud hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini ada kata-kata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Yaitu tadi, karena ada iming-iming suatu ketika kita nggak bawa hadiahnya itu, akhirnya mereka tidak melakukan hal yang seperti kita inginkan tadi. Memang bagus ada stimulusnya positif, kemudian anak-anak meresponnya positif. Tapi untuk jangka pendek, untuk jangka panjang itu nggak bagus. Contoh lagi yang bersifat negatif, anak-anak telat. Ini ada contoh, Bu Latifah. Ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena mereka terlambat sekolah. Itu sering kita lakukan kan? Itu sebagai wujud hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Bedanya ini apa ini Bu?
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini juga fisik hukumannya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di situ namanya konsekuensi, bukan hukuman? Karena pas sesuai dengan Nah, materi. benar sekali. Berarti kalau kita memberi hukuman anak-anak harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, harus sesuai dengan mata pelajarannya. Iya, Pak. Iya, sesuai dengan mapel yang kita ambil. Bahasa Inggris, nanti hukumannya suruh menghafalkan nama-nama. Nah, itu bisa, nggih. Jadi bukan bentuk fisik. Jadi kalau fisik itu nggak boleh. Untuk yang ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini juga tidak ada hubungannya dengan terlambat ke sekolah. Kenapa? Ya karena ini tadi menulis saya tidak akan terlambat lagi itu tidak ada efeknya apapun, tidak ada efek apapun. Mereka tidak akan berpikir kalau apa yang mereka lakukan telat itu adalah sebuah tindakan yang salah. Karena apa? Kalau mereka mencatat 100 kali pun di buku, mereka kalau memang kondisi situasinya dia mengharuskan dia telat, maka mereka tetap akan telat. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita agar memahami bahwa terlambat sekolah itu bukan merupakan nilai kebajikan yang mereka yakini. Itu bukan peraturan sekolah. Dan harusnya mereka itu menyadari bagaimana caranya agar mereka masuk ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Lalu pertanyaan lagi. Oke. Untuk menerapkan teori pilihan itu kan memang sulit ya. Iya. Kita itu lalu kita sebagai guru biar memberikan kesadaran pada siswa. Mungkin kita kalau cuma menerangkan aja, kamu itu harus lahir dari hatimu sendiri bahwa kamu itu butuh ilmu. Iya. Itu kan teori untuk menyampaikan gampang. Iya. Tapi seperti untuk menerapkan jadi karakter anak itu kan sangat sulit, terutama anak-anak yang pada ya. Itu kan Sering memang bermasalah. dia sekolah hanya untuk menunggu waktu atau hanya untuk sekedar lulus SMA. Biar sadar itu bagaimana triknya? Nah, ini panjang ceritanya itu nanti. Karena apa? Ini terkait dengan restitusi Bapak Ibu. Kita itu kan sekarang kan saya disuruh belajar menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif di sekolah. Dimulai dari apa? Dari pembiasaan positif. Kita sudah kok melakukan itu pembiasaan positif. 1, kita sering itu ada piket menjemput anak ketika waktu masuk pagi itu. 2, berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan kemudian dulu ada kegiatan literasi kelas, literasi sekolah. Itu budaya positif kan? Namun kenapa anak-anak nggak memiliki kesadaran untuk melakukan? Kalau nggak ada gurunya di kelas, anak-anak tuh nggak nyanyi loh Bapak Ibu. Yo nggak berdiri. Ketika nggak ada gurunya, waktu berdoa mereka juga nggak berdoa. Iya, tidak berdoa, nggak nyanyi. Guru itu, nyon sewu, ini bukan menggurui nggih. Ki Hajar Dewatara mengatakan ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayati. Tapi kita itu nggak pernah memberi contoh yang baik ke anak. Contoh yang paling gampang aja, saya sendiri. Waktunya masuk saya masih di kantor. Ketika saya datang, ketika saya lihat, kita meminta anak-anak itu kalau ada lagu-lagu Indonesia Raya itu harus berdiri dan menyanyikan lagu. Kita itu ada lagu Indonesia Raya yang melaku jujur gitu. Nggak tahu kalau kita itu teladan anak-anak. Waktu kita termasuk nggak disiplin ya, saya juga. Waktu upacara, anak-anak sudah baris rapi, gurunya nenek sing teko ning ngarepan. Kok nek wis ning ngarepan to, Bu? Ya ini bukannya saya nganu ya. Ada beberapa orang itu yang jagongan itu suaranya banter banget. Dan itu dikoreksi dengan anak-anak. Gitu. Itu aja kita nggak memberi teladan gitu loh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kita di depan jadi contoh, di tengah itu kita memberi motivasi, menyemangati mereka, di belakang kita memberi dorongan. Dan kita itu separuh-separuh, setengah-setengah melakukan ini. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru posisinya penghukum. Ini untuk menciptakan murid yang identitas yang gagal menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses itu menjadi teman dan pemantau.
Identitas berhasil atau sukses yang kedua, kontrol diri, itu manajer. Dari kelima posisi kontrol ini paling bagus yang mana kira-kira? Yang manajer kan? Kalau posisi hukum, guru menjadi posisi penghukum, kita suka menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian guru sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Karena apa itu tadi? Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anggap gurunya itu nggak memiliki kualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nggak punya kesadaran, ketika dimarahi itu mereka nggak dong sadar diri, tapi mereka itu malah ben lah, engko ndek engko paling nak nesu-nesu meneh. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Karena apa? Nggak muncul kesadaran diri di situ. Contoh yang sering kita lakukan ya seperti itulah. Kalau anak-anak ada yang telat, suruh lari. Misalnya ada yang nggak bisa menjawab di kelas, kamu tuh memang nggak pernah belajar sih. Kamu tuh gini-gini, kita marah-marah di sana. Ada misalnya anak di dalam kelas tuh ada anak main suka melempar itu apa namanya kertas. Kita terus akhirnya marah kan. Misalnya kamu main kamu kayak gitu, itu mengganggu pelajaran. Sampai Z itu muncul semua kata-kata kita. Anak-anak saat itu mungkin diam. Tapi apa yang mereka rasakan? Sakit hati bapak ibu mereka itu. Dia merasa dipermalukan saat itu. Padahal itu hasil dari kesalahan mereka sebenarnya. Tapi karena kita nggak membimbing mereka dengan benar, mereka nggak memiliki kesadaran itu. Dia cuma adunya dendam. Wah, awas kalau baik. Dia merasa sakit hati dan gondok nih. Dan itu dipermalukan tuh jangka waktunya tuh panjang loh. Dieleng-eleng loh Bu sampai sampai mereka dewasa itu. Oh saya aja inget loh, masih inget itu. Waktu saya SMP. Ulangan harian, saya tuh nggak nyontek. Dianggap nyontek sama guru saya. Iku loh sing diomongke gurunya tak eleng-eleng sampai iki. Waktu kuliah juga iya. Waktu pelajaran praktek gitu. Itu saya dikira nyontek padahal saya duduk di depan, teman saya di belakang. Dikira saya yang nyontek. Lho piye carane nyontek wong saya duduk di depan. Depan saya itu tembok loh. Akhirnya saya diuji sendiri, saya bisa. Saat itu saya bilang, rasakna ta Pak, nyatanya aku iso. Gitu saya dengan berbangga itu hati saya bilang gitu. Itu tak eleng-eleng sampai sekarang Bu. Karena apa? Ketika beliau itu menegur saya di ruang kelas, itu dilihat semua teman. Terus akhirnya kan harga diri saya terluka. Seakan-akan saya itu tukang nyontek. Ini itu akan diingat mereka seumur hidupnya. Sampai mereka dewasa kelak dan diceritakan ke anak cucunya. Membuat rasa bersalah. Dia berceramah dan sering mengatakan, seharusnya kamu tuh harusnya begini. Ibu kecewa kalau kamu seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan dia berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Wes pokoknya ngerasanya gue stres, aku terserah pokoknya. Wes sampai sakarepmu, garap terserah, orang terserah. Itu yang kita lakukan. Terus anak-anak itu akan merasa bersalah. Kok iya ya, kok gitu ya. Tapi akhirnya hasilnya dia menyangkal. Dia juga berbohong, menyangkal, menyembunyikan kebenaran mereka. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini di luar, ini sudah di dalam, tapi dalam tingkat yang berbeda. Murid berkata, maafkan saya Bu, merasa rendah diri. Hasilnya anak-anak merasa rendah diri. Kemudian, posisi kontrol guru menjadi teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Iki yang paling disenangi muridnya. Karena apa? Biasanya kayak gitu, anak-anak itu akhirnya tergantung dengan kita. Contoh, wes gak apa-apa lah, ya wes, misalnya ada, ya wes gak apa-apa lah, bisa cek maklumi gak apa-apa. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu apa? Mengingatkan jasa yang pernah dia lakukan. Murid-murid tergantung, suatu ketika gurunya itu tidak melindungi dia lagi, maksudnya nggak membela dia lagi, maka dia itu akan kecewa dengan gurunya. Wah, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu ya. Dia kecewa. Akhirnya dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung karo gurunya.
Karena apa, kita sering welcome ke dia, bantu dia, niatnya dia itu biar paham, tapi malah dia tergantung dengan kita. Pemantau. Kalau posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, kalau kamu seperti itu, kamu tahu nggak peraturan sekolah bagaimana? Masuk jam 7 kan, kenapa kamu terlambat? Itu pemantau. Murid menyesuaikan diri bila diawasi. Karena merasa dipantau, dia akan menyesuaikan diri. Tapi kalau ketika keluar dari radar pemantaunya, mereka akan melakukan langkah. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bu? Itu tadi. Berapa halaman harus saya tulis? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini masuk kemana tadi? Ke stimulus respon. Kemudian posisi manajer. Guru berbuat melalui pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi, hasilnya dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dan dari kelima posisi kontrol ini coba dengan pahami mana yang sering kita lakukan. Saya yakin yang sering kita lakukan tuh ini juga iya. Yang jarang itu yang manajer. Padahal itu yang paling bagus. Jadi merdeka belajar itu memang harus memerdekakan anak-anak. Dan memang sulit kok itu merdeka belajar itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita dituntut membimbing anak tapi nggak boleh memaksa. Kita harus menuntun mereka membimbing sesuai kodratnya. Anak-anak itu memiliki dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu kodrat bawaan mereka dari lingkungan daerahnya, lingkungan rumahnya. Kodrat zaman itu perkembangan zaman. Kalau anak-anak ada, aku nggak suka kok Bu sama matematika misalnya. Saya nggak suka Bu dengan pelajaran ini. Saya sukanya lebih ini. Tapi kita kan sering memaksa, kamu harus mencapai ini untuk agar bisa lulus. Padahal kalau di Guru Merdeka itu sebenarnya nggak ada yang namanya KKM itu. Karena apa? Anak-anak diberi kebebasan, kamu itu pengennya seperti apa? Oh, kamu pengennya seperti ini. Oke, Bu harus mengikuti. Oh, Bu saya nggak bisa Bu belajar dengan cara itu Bu. Saya pengen dengan cara ini. Kita harus mengikuti mereka. Tapi selama anak didik kita itu nggak memiliki seperti itu. Kamu pengennya seperti apa model pembelajarannya? Meneng. Iya, ada anak memang gitu Bu. Nggak usah diulang gitu dia itu. Ini kata-kata yang sering dilakukan, yang dikatakan. Nah, segitiga restitusi Bu Latifah untuk membuat anak itu menyadari kesalahannya. Ada tiga segitiga, namanya jadi segitiga nggih, ada tiga sisi. Di sini memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas yang paling bawah ini. Kita harus menstabilkan identitas mereka dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini caranya kalau menstabilkan identitas, apa mau tak liatin video ketika saya melakukan segitiga restitusi? Tapi kalau videonya nggak bagus, maaf ya. Jadi ini saya tuh praktek segitiga restitusi. Ini tugas sebenarnya, tugas yang modul ini. 3 restitusi untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Jadi semi settingan memang, semi settingan Bapak Ibu, enggak asli. Ini saya setting sampai ini sampai lama ya anak. Bagaimana cara mengatasi? Ya tak, kalau ini ya enggak begitu ya. Iya, saya agak malu ya. Jadi menstabilkan identitas tuh biar anak-anak itu kembali ke kelompoknya tanpa merasa mereka tuh menjadi orang yang gagal. Guru yang sering dikatakan tuh berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sering berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini kata-kata yang harus kita katakan untuk mereka. Jadi kamu tahu kalau kamu salah,
kamu sudah tahu itu salah ya buat lakukan. Kita kan sering gitu malah menghakimi mereka, kamu itu salah, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengatakan ini loh Bu sebenarnya masalah saya. Kita nggak memberi kesempatan mereka untuk seperti itu. Tak bukakan dulu cara menerapkan segitiga restitusi. Saya percepat ya Ibu, biar langsung ke videonya. Ini adalah kasusnya tentang anak yang sedang bermain HP, bermain TikTok di kelas. Ini adalah tahap pertama dari segitiga restitusi, yaitu validasi menstabilkan identitas. Yang dilakukan oleh guru ketika dalam tahap pertama menstabilkan identitas seperti yang saya praktekkan di sini. Ini adalah tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini adalah tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas.
Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada anak-anak 12 TKJ 1 ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu bermain HP di kelas ketika pembelajaran saya. Di sini sebenarnya ada dua kasus. Yang kasus pertama tentang bermain HP, yang kedua adalah tentang anak yang masuk terlambat di kelas. Apakah perlu saya putar kembali? Saya putar sebentar, nggih.
Ya isinya apa? Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kita tahulah nilai-nilai kebajikan itu apa. Disiplin, menghargai orang lain, tolong menolong, toleransi. Itu kan komitmen, itu kan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak disuruh menuliskan apa yang nilai kebajikan, apa yang mereka yakini untuk di kelas itu. Kemudian nanti kita pilah, kemudian kita buat apakah disetujui untuk semua anak di kelas itu. Kalau setuju berarti ketika salah satu anak melanggar, dia sudah mendapatkan konsekuensinya itu. Seperti itu. Ini menanyakan keyakinan kelas. It's time to begin the third lesson. Nah, setelah nanti keyakinan kelas ini, nanti kita intinya itu kita tuh berkomunikasi dengan anak. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi intinya itu apa? Perlakuan kita. Cara kita memperlakukan anak itu seperti apa gitu loh, Bu. Jadi enggak langsung salah, langsung kita tunjuk di situ salah. Mereka tuh akan merasa menjadi apa ya? Merasa kayak ditindas gitu loh. Jadi seperti itu. Gak usah tak lanjutin ya. Ya ini. Intinya seperti itulah. Ya inilah. Menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata yang seperti ini. Dengan nada yang halus, bukan nada kasar, nggak membentak-bentak, itu nggak boleh. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ketika kayak Enggar tadi kan main TikTok toh, karena apa? Dia bosen di kegiatan pembelajaran itu karena monoton dia butuh kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, dihargai, diterima. Itu termasuk kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, guru berkata kalau divalidasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, ini tuh kita menguatkan dia loh. Enggak dong, kamu tuh harusnya bisa melakukan hal yang lebih baik. Kenapa kamu melakukan itu? Rasanya beda. Dan artinya juga sudah beda. Penerimaan anak-anak juga beda. Bagaimana kita memperlakukan anak itu seperti itu. Sama kalau sekolahan itu adalah ladang yang jadi bibit tumbuhan di sekolah itu anak didik kita. Pak taninya kita yang merawat mereka, mendidik mereka. Bagaimana cara kita merawatnya? Yaitu nanti hasil yang kita peroleh. Kalau kita salah merawat, salah mendidik, nanti apa yang kita harapkan itu nggak mungkin tercapai. Yang dihadapi itu kan banyak. Untuk membuat identitas anak itu nanti muncul, atau untuk yang terakhir setelah identitas tadi loh, menstabilkan itu loh lah. Untuk menstabilkan awal tadi. Nah itu kan kita itu perlu banyak waktu dan banyak cara, tenaga mungkin. Kalau untuk kita mengajar banyak kelas mungkin ada contoh atau saran atau mungkin dari yang dengan pelajari di guru penggerak itu kita itu harus gimana baiknya. Karena kalau menurut saya kalau nanti kita harus satu-satu memilih-milih anak sesuai kodratnya dan lain-lain, nanti di kelas menyampaikan materi itu mungkin hanya 10%, 90% itu kita konseling seperti itu. Nah di situ kan juga ada guru BK dan BP itu. Apakah ada kolaborasi atau gimana biar lebih efektif pembelajaran dapat, konselingnya juga dapat. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya, bagus sekali. Untuk menciptakan hal itu Bu, budaya positif itu semua warga itu memang harus ikut. Warga sekolah itu siapa sih? Guru, Pak Kepala Sekolah, kemudian guru berarti semua guru BK dan guru wali kelas juga. Kalau jenengan bilang untuk menstabilkan identitas ini, segitiga restitusi itu untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Ini untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi biar ada fondasinya itu tadi, kalau anak-anak itu melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas, berarti kita bentuk dulu keyakinan kelas itu dulu Bu Linda. Jadi ketika mereka sudah menyepakati keyakinan yang sudah dibentuk, nilai-nilai kebajikan itu ketika mereka melakukan kesalahan, otomatis mereka itu akan menyadari. Karena kalau dia sudah
melanggar dari apa yang keyakinan yang mereka yakini. Kalau segitiga restitusi seperti itu Bu Linda. Kalau jenengan bilang masalah sesuai kodratnya itu untuk kegiatan pembelajaran, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sampai sekarang saya juga belum begitu menguasai ilmunya. Tapi saya juga berpikir begitu. Kalau kita harus menuruti satu anak dengan anak yang lain, itu nanti bagaimana? Jenengan pernah ingat enggak? Sebelum pembelajaran, semua guru itu harus memetakan anak dulu. Dengan apa? Ayo, kemarin itu loh waktu IHT tes diagnostik. Iya, diagnostik awal dulu. Kita harus memberi mereka tes diagnostik. Entah itu dia itu berdasarkan kognitif ataupun yang non kognitif. Kalau guru mapel seperti kita, berarti harus melakukan sesuai itu. Tesnya berarti berupa yang kognitif. Kalau setelah kita membuat itu, kalau membuat tesnya itu harusnya dievaluasi, setelah itu dianalisis. Ya, bagus itu Bu Linda. Kalau sudah dianalisis kan kita tahu karakternya mereka itu seperti apa. Oh, mereka di BK itu kan dia melakukan kegiatan tes diagnostis yang non kognitif ya. Itu biasanya untuk mengetahui model pembelajar kebiasaan mereka atau cara belajar anak didik. Itu biasanya harusnya disatukan itu nanti. Oh, yang si ini cara belajarnya sama. Dia itu cuma audio saja. Oh, ya ini harus pakai visual. Oh, yang ini harus menggunakan apa? Itu harus dipetakan seperti itu memang. Dan itu kalau kita belum pernah melakukan memang kayak ribet. Kan awalnya aja startnya harus seperti itu. Jadi kalau kita berjalan sendiri nggak jalan, nggak bisa terwujud itu. Yang namanya disiplin positif itu semua stakeholder ya di sekolah itu harus ikut serta, nggak bisa enggak. Dan kalau cuma guru penggerak loh bukan siapa-siapa di sini. Kalau mau menggerakkan membuat kebijakan untuk mengembangkan sekolah, kita nggak punya hak di situ. Kita cuma bisa menyarankan. Dan besok itu ada kegiatan pembimbingan individu. Saya itu nanti harus berdiskusi dengan kepala sekolah tentang visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak. Nanti disinkronkan. Kalau misalnya sekolah itu tidak berpihak pada murid, berarti harus dirubah visinya, dirubah dan bukan dirubah secara total ya, tapi ditambahi atau biar sesuai gitu. Nanti tergantung hasil diskusi. Seperti itu. Bu Linda, masih belum jelas jawaban saya, apa saya muter-muter jawabnya? Ya. Awal materi saya pernah lakukan 1 kali 2 kali gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau kognitif itu anak-anak itu jawabnya tuh ngawur, males saya jadinya. Karena saya pakai Google Form. Ada yang kemungkinan browsing, karena kalau browsing itu kan kalimatnya itu kan pasti ya hampir seperti itu di internet itu. Saya sedikit banyak ngerti lah. Bocah itu browsing, anak yang jawabannya ngawur. Tapi nek non kognitif memang mereka itu jujur. Ditanya tentang kondisi hatinya di rumah gimana, cara belajarnya gimana, belajar dalam 1 hari itu berapa jam, atau ada yang jawab 0 jam, 1 menit itu ya ada. Terus kalau kognitif ya itu karena banyak browsing, akhirnya jawabannya kan sama kan, itu kan membuat kita menganalisisnya kan sebaur. Jadi saya kasih bocah ini bisa kok orang Jawa orang, akhirnya yang kembali lagi balik meneh ke saya samakan aja semua waktu pembelajaran seperti itu. Jadi ya hanya melakukan tes, tapi ternyata saya juga belum bisa mengaplikasikan untuk pembelajaran di dalam kelas. Sampai gitu ya guru-guru yang lain juga belum tentu melakukan seperti yang Jana lakukan. Mungkin beberapa ada yang sudah, ada yang belum. Kan kadang kalau kita anak baru itu kan kita langsung dibiah-uyah gitu loh. Kita menganggap mereka itu kemampuannya sama, padahal ketika sebenarnya mereka itu memiliki kemampuan yang enggak sama. Jadi intinya itu bisa terwujud kalau kita berkolaborasi dengan semua yang parti sekolah, anak-anak, guru, BK, kepala sekolah, dan semua yang memiliki kepentingan di situ. Saya kira seperti itu. Gitu aja Bu Linda nggih, matur suwun. Sampun nggih Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya minta maaf karena menyita waktunya dengan.
Monggo silakan beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.